Infinix Note 50 series sempat menjadi bahan perbincangan di segmen HP kelas menengah. Seri HP ini dikenal punya harga terjangkau tapi dengan value yang cukup tinggi. Seakan belum selesai, Infinix merilis Infinix Note 50X 5G Plus sebagai model dengan harga paling murah. Meski punya harga yang paling murah, Infinix Note 50X 5G Plus punya kemampuan yang tak jauh berbeda dengan model lainnya. Misalnya menggunakan chipset Dimensity 7300 Ultimate, chipset yang juga dipakai Infinix Note 50S 5G Plus yang harganya di angka 3 jutaan, sekaligus membuatnya jadi HP paling murah dengan chipset yang bertenaga ini. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 50X 5G Plus yang sudah admin rangkum. Ada jaringan 5G di harga 2,3 jutaan saja sudah terdengar menarik, apalagi pembelian chipset yang tepat. Ya, Infinix Note 50X 5G Plus jadi HP paling murah yang ditenagai oleh chipset Dimensity 7300 Ultimate. Chipset ini juga dipakai oleh Infinix Note 50S 5G Plus karena rilis bersamaan dan punya bandrol harga yang lebih mahal yakni 3 jutaan. Dimensity 7300 ini dirancang menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer. Klaimnya menyebutkan kalau konsumsi daya dari CPU ini lebih rendah 30%, sedangkan GPU-nya di angka 46%. Secara keseluruhan, tingkat efisiensi dayanya ini meningkat hingga 30% dibandingkan generasi sebelumnya. Arsitektur yang dipunya Dimensity 7300 Ultimate ini masih sama dengan model biasanya dengan mengandalkan 8 inti CPU, meliputi dari 4 core Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk performa dan 4 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk GPU menggunakan ARM Mali G615MP2 dengan frekuensi 1047 MHz. Untuk kapasitasnya, Infinix Note 50X 5G Plus menawarkan RAM 8GB dengan memori internal 256GB berjenis UFS 2.2. Ponsel ini tak menyediakan slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya. Jadi, pastikan kapasitas yang dipilih sesuai dan cukup untuk penggunaan Anda sehari-hari. Saat rilis, Infinix Note 50X 5G Plus sudah memakai sistem operasi Android 15 dengan antarmuka XOS 15. Sebagai HP rilisan tahun 2025, tentu Infinix Note 50X 5G Plus dibekali fitur berbasis AI yang canggih. Fitur ini juga dimiliki model lain di serinya dengan nama Infinix AI Infinite. Setidaknya terdapat 2 kategori fitur AI yang bisa dimanfaatkan, yakni untuk membantu aktivitas harian dan meningkatkan kreativitas. Untuk aktivitas sehari-hari, Anda bisa dibantu langsung oleh Volex, asisten pribadi yang ditawarkan oleh Infinix. Kategori kedua adalah untuk membantu meningkatkan kreativitas. Fitur AI yang umum hadir adalah AI Eraser dan Expand untuk membuat gambar jadi lebih sempurna. Satu hal menarik lainnya dari Infinix adalah menyediakan jaminan upgrade sistem operasi sebanyak 2 kali. Hal ini membuat sang HP tetap up-to-date hingga Android 17. Sementara untuk update security patch-nya tersedia hingga 3 tahun mendatang. Untuk sektor layar, rasanya sektor ini jadi yang paling banyak dapat penyesuaian. Pertama adalah penggunaan panel yang tak lagi AMOLED tapi kembali ke IPS LCD. Ukurannya juga lebih kecil, yakni 6,67 inci dengan rasio layar ke body 85%. Hal lain yang mesti diperhatikan lebih dulu adalah resolusinya yang ada di HD+. Hal ini memang kedengarannya kurang baik apalagi jika membandingkan dengan model lain di serinya. Pergerakan layar Infinix Note 50X 5G Plus juga masih terbilang mulus dengan refresh rate 120Hz. Infinix Note 50X 5G Plus menggunakan desain notch console, membuatnya terlihat lebih lega. Hal menariknya ada di dalamnya, yakni fitur Dynamic Bar. Sama seperti generasi-generasi sebelumnya, Infinix masih menjalin kerjasama dengan JBL untuk kualitas speakernya. Ya, Infinix Note 50X 5G Plus menggunakan speaker stereo yang disetel langsung oleh JBL. Selain itu terdapat sistem getar dari Linear X-Axis Wideband yang cukup baik. Dengan begitu, haptic feedback-nya akan terasa lebih premium dari HP lain.
Infinix Note 50X 5G Plus memiliki kesamaan dengan Infinix Note 50, yakni hanya mengandalkan satu kamera saja. Ponsel ini dibekali dengan kamera utama yang menggunakan sensor Samsung GN1 beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f1.8 dan 2 kali lossless zoom untuk perbesarannya. Sayangnya hanya ada dukungan PDAF di kamera ini. Fakta bahwa hanya ada satu kamera saja yang bisa diandalkan memang disayangkan. Padahal di bagian modulnya terlihat banyak wadah kamera yang bisa dipakai. Tak hanya terbatas di 2K, Infinix Note 50X 5G Plus juga mampu merekam video hingga 4K di 30 fps. Sayangnya kemampuan ini hanya berlaku untuk kamera belakang saja. Infinix Note 50X 5G Plus hadir dengan kapasitas baterai 5200 mAh. Kapasitas tersebut sebenarnya masih cukup baik mengingat standar baterai masih ada di 5000 mAh. Dengan kata lain, kapasitas baterainya ini sama dengan model lain di serinya. Bahkan kemampuan pengisian dayanya ini mirip dengan Infinix Note 50, yakni mendukung fast charging 45 watt. Fitur lain yang tak kalah menarik adalah fitur bypass charging. Ya, fitur ini biasanya hadir di HP gaming yang memang ditunjukkan untuk gaming. Sederhananya, fitur ini mampu mengisi daya langsung ke HP tanpa melalui baterai. Sekilas, Infinix Note 50X 5G Plus memiliki tampilan desain yang mirip dengan model lain di serinya. Bodinya masih tipis, yakni 8,2 mm dengan bobot 195 gram. Meski tak setipis dan seringan model lain, rasanya angka ini tak bisa dibilang buruk. Modul kameranya juga tampak mirip, yakni berbentuk oktagon yang unik. Di dalamnya terdapat 3 persegi dengan sudut melengkung sebagai rumah dari kamera. Ada satu lagi yang sedikit lebih panjang atau gepeng sebagai tempat bagi Active Halo. Beda dengan model Pro-nya, persegi panjang ini hanya diisi oleh Active Halo biasa, bukan Bioactive Halo. Artinya, ada fungsi yang dihilangkan dari fitur ini, yakni health monitoring. Active Halo pada Infinix Note 50X 5G Plus hanya berfungsi sebagai lampu notifikasi. Selain itu, Infinix Note 50X 5G Plus juga masih menggunakan material metal pada lensa atau modul kameranya. Sedangkan bodinya menggunakan material kaca yang dipoles halus. Jarang sekali HP di kelas harganya yang punya bodi semewah ini. Masih bicara soal bodinya, Infinix Note 50X 5G Plus memang punya bodi yang cukup tipis. Namun jangan salah, ponsel ini punya durabilitas yang sudah cukup baik untuk bodi setipis ini. Adapun sertifikasi yang disematkan yakni IP64. Bedanya, Infinix Note 50X 5G Plus tak selesai sampai di situ. Ponsel ini dibekali dengan sertifikasi MIL STD810H yang membuatnya lebih tangguh dan kuat terhadap benturan atau terjatuh. Berkat sertifikasi IP64 yang dibawanya, Anda tak perlu khawatir lagi saat HP atau layar dalam keadaan basah. Infinix Note 50X 5G Plus tak dibekali kamera ultrawide, padahal model Pro di serinya Infinix Note 50 Pro sudah dibekali dengan kamera tersebut. Keberadaannya jelas lebih berguna dibandingkan kamera makro, apalagi sensor deep. Meski memiliki jumlah lingkaran yang sama di dalam modulnya, nyatanya hanya satu kamera saja yang bisa diandalkan di Infinix Note 50X 5G Plus. Hal ini jadi catatan buat kamu yang suka memotret dengan sudut pandang yang luas. Apalagi, banyak HP lain di kelasnya atau lebih murah sudah memiliki kamera ini. Infinix Note 50X 5G Plus juga memiliki beberapa catatan di beberapa sektor penting. Misalnya layar yang mendapatkan sektor paling banyak mendapatkan penyesuaian akibat harga yang jauh lebih murah. Mulai dari penggunaan panel IPS LCD, resolusi HD+, hingga ukurannya yang lebih kecil. Dengan hanya mengandalkan panel IPS LCD, Infinix Note 50X 5G Plus tak bisa menyematkan sensor sidik jarinya di bawah layar. Kalau melihat harganya, rasanya ini masih terbilang wajar. Yang penting sensor bekerja dengan cukup baik. Infinix Note 50X 5G Plus juga mendukung kecerahan layar 500 nits. Kecerahan layar ini memang tidak buruk tapi jelas lebih rendah dari saudara-saudaranya.
Catatan lain datang dari sektor pengisian dayanya. Infinix Note 50X 5G Plus tak dibekali dengan fitur wireless charging seperti model lain di serinya. Dengan absennya fitur wireless charging, kelengkapan Infinix Note 50X 5G Plus juga ikut berkurang. Aksesorinya kini sama dengan HP lain. Berbeda dengan model lainnya yang sampai dibekali aksesori wireless charging, termasuk Infinix Note 50 sebagai model regulernya. Hal ini juga bisa jadi bahan pertimbangan mengingat ponsel ini punya harga di atas model regulernya. Meski begitu, fitur ini memang masih terbilang jarang di kelas harganya. Absennya fitur ini mungkin bisa dimaklumi oleh sebagian orang, apalagi jika melihat HP kebanyakan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.